Malam, Mas Kana. Malam, Miss. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, di sekolah ada Isra Miraj ya tuh. Ada kegiatan nggak di sekolah? Enggak ada. Nggak ada. Berarti kita sekolah seperti biasa ya, Askana ya? Iya, Miss. Ya udah makan belum? Belum. Belum, lapar gak? Enggak. Enggak. Oke, berarti bisa ya belajarnya, bisa fokus? Bisa, Miss. Oke, hari ini kita mau belajar tentang ini. Sebentar. Bentar ya, Miss izin share screen nih. Kemarin inget gak kita TKA-nya sampai em, yang mana? Miss lupa nih. Sampai yang latihan soal 5. Oh, 5. Berarti Askana sering tulis di buku? Enggak. Cuma ingetin. Cuma inget, oke. Gak apa-apa, bagus deh kalau inget. Jadi nanti Askana boleh lanjutin setelah kita kelasnya ya. Sebentar. Hmm. Nah, bisa izin share screen nih. Hari ini kita belajarnya tentang menghitung volume bangun ruang. Udah pernah belajar belum di sekolah? Menghitung volume. Hmm. Belum mau bangun ruang. Belum bangun ruang? Belum. Baru baru masuk bangun ruang sekarang, Miss. Oh, baru masuk. Baru sampai apa tuh? Baru sampai apa ya? Kayak belajar tentang sisi, Mm-mm. terus Terus? jaring-jaringnya, Iya. sama apa ya? Tuh, sudutnya, Mm-mm. sama rusuknya. Oke. Nah, kalau sekarang kita mau belajarnya tentang volumenya. Udah pernah belum? Volumenya. Volumenya Belum? kayak belum. Oke, gak apa-apa kalau belum. Tapi kayaknya sekarang juga tetap bisa nih kalau meskipun belum belajar. Oke, hari ini kita mau belajar tentang volume bangun ruang. Kelihatan gak sih tulisannya apa? Kekecilan? Kelihatan, Miss. Kelihatan, oke. Gak apa-apa kalau mau minum, minum ya. Jangan takut. Miss nggak akan gigit Askana kalau minum. Oke. Nah, biasanya hmm, volume itu yang Askana tahu itu tentang apa sih volume itu? Kayak rumus dalam tempat yang kan ada kubus terus dalamnya. Nah, iya, itu adalah volume. Kemudian kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, yang Askana lihat tentang volume itu apa? Ber, Apa? ber mandi itu Oh iya, betul. Itu volumenya biasanya diisi sama apa sih? sama air. Iya, sama air. Nah, kita juga mau belajar seperti itu hari ini. Jadi biasanya volume itu yang kita lihat sehari-hari tentang kita mengisi bak mandi pakai air. Misalnya ini adalah bak mandi nih. Kita isi pakai air, lalu kita lihat berapa banyak air yang dibutuhkan sampai baknya itu penuh. Atau kita lihat kira-kira kita membutuhkan air berapa banyak untuk mandi. Nanti airnya habisnya sampai apa? Itu adalah volume. Volume itu yang mengisi ruang dari em, bangun-bangun tertentu. Biasanya bak mandi itu bangunnya apa sih, Askana? Bangun apa? Bangun bangun kubus. Kubus. Oke, berarti di dalamnya ada ruangannya. Ruangannya itu bisa kosong, bisa ada isinya. Nah, isinya biasanya itu bisa diisi air, diisi apapun itu. Itu adalah suatu hal yang kita sebut dengan volume atau volume. Kayak gitu. Nah, kayak gambar di sini. Ini contohnya bak mandi yang sedang diisi oleh air. Kayak gitu ya. Nah, volume itu artinya adalah seberapa banyak isi dalam sebuah ruangan yang ada. Tadi betul yang Askana bilang tuh, isi dari kubusnya, isi dari apanya itu adalah volume. Atau seberapa banyak isi yang ada dalam sebuah ruangan. Misalnya bayangin nih, kita punya kotak kosong. Kemudian ada yang diisi pasir,
ada juga yang diisi air. Nah, itu berarti kotaknya punya ruangan yang dimana volumenya itu kita isi air atau kita isi pasir. Kayak gitu ya. Nah, kemudian, belum pindah nih. Tunggu, tunggu. Nah, biasanya di volume itu sebelum kita langsung masuk ke volumenya itu sendiri, kita belajar menghitung volumenya dari apa sih? Dari kubus-kubus kecil dulu biasanya. Alat ukur yang kita pakai itu biasanya kubus-kubus yang kecil-kecil, yang ukurannya 1 kali 1. Nah, berarti itu bisa kita sebut kalau misalnya itu terisi oleh satu kubus, berarti kita sebut satu satuan volume, kayak gitu. Tahu, kayak gini nih. Nanti, sebentar, Miss izin hapus dulu. Nah, ini ada simulasinya nih. Nah, kayak gini kan? Nah, kita bisa isi ini. Misalnya ini adalah kubus, di dalamnya ada kubus-kubus kecil. Kubus-kubus kecil ini yang kotak-kotak itu bisa kita sebut sebagai satuan yang mengisi dari volume itu sendiri. Kalau misalnya kita panjangnya, kasih panjang lebih panjang, nah ini akan terus bertambah. Oh, lebarnya dikasih lebar, akan terus bertambah. Itu berarti volumenya lebih besar juga kalau misalnya kita lebih besar panjangnya, lebih besar lebarnya. Begitupun dengan tinggi. Kayak gini. Tuh. Awalnya, misal kita panjangnya hanya 2, lebarnya 3, atau panjangnya 3 ya. Biasanya lebar tuh yang lebih kecil kan? Nah, lebarnya 2, panjangnya 3. Berarti volume dari suatu lantai ini adalah 6 satuan. Apa nih? Satuannya apa? Pangkat berapa ini? Pangkat 3 Nah, iya. kubik. Iya, pangkat 3 kubik disebutnya. Kalau pangkat 2 itu apa? Hmm, Per? satuan persegi. Iya, persegi. Kalau 3 itu untuk volume. Berarti kubik, kayak gitu. Coba kita lanjut lagi ke presentasinya. Nah, yang tadi, yang kubus-kubus kecil itu bisa kita sebut dengan satuan volumenya. Nah, di sini, kalau kita menghitung dengan menumpuk, berarti volume itu adalah jumlah seluruh kubus yang jumlah seluruh jumlah seluruh kubus satuan yang masuk ke dalam bangun. Kayak gini misalnya. Ini ada suatu kubus. Ini kita lihatnya dari atas ya, berarti dia kosong. Kalau misalnya kita isi dengan beberapa kubus, berarti ini volumenya terisi semua. Nah, ini udah keisi semua nih sama balok-balok yang kecil atau kubus-kubus yang kecil kayak gitu. Kita lanjut nih. Eh, masih ada coretannya nih. Nah, nah, di sini rumus dari luasnya itu sendiri itu panjang kali lebar. Luas apa ini yang panjang kali lebar? Bentuk apa luas? Panjang kali lebar. Luas persegi panjang. Iya, panjang kali lebar itu luas persegi panjang. Berarti kalau misalnya kita mau melihat kiranya berapa banyak kubus yang akan dapat menempati itu, kita bisa dapat menghitung luasnya terlebih dahulu, gitu. Kalau misalnya kita mau hitung berapa banyak kubus yang ada di lantai di sini. Misalnya berapa nih? 3 kali 2. 3 kali 3. Ini panjangnya. 3. Lebarnya juga 3 misalnya. Berapa nih? Panjang kali lebar. Hmm, Hasilnya itu 9. Nah, 3 berarti kali 3. banyaknya kubus ini 9 kalau kita menghitung luasnya. Kalau misalnya menghitung volumenya, berarti volume itu ada tinggi. Berarti ada yang di bagian bawah juga kan? Betul?
Nah, kalau Betul. misalnya volume itu beda lagi rumusnya. Volume itu kita tumpuknya dari bawah ke atas, gitu. Nah, kalau misalnya dari bawah ke atas itu berarti volume atau mengisi seluruh ruangannya. Misalnya nih, ini lantainya, ini tingginya. Kita mau mengisi ini sampai dia penuh. Berarti kita isi dulu dari bawah sampai atas, sampai dia penuh. Itu cara mengisi volume. Tapi kalau misalnya dengan rumus, itu ada satuannya. Satuan dari volume itu sendiri yaitu memakai satuan pangkat 3. Atau kita sebut dengan kubik ini. Dibacanya kubik. Karena dia tentang volume. Oke, sampai sini ya. Sekarang ada yang bingung nggak? Tidak ada, Miss. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, kalau di volume, rumus dari volume tentang bangun kubus itu rumusnya adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Kalau misalnya luas itu cuman sisi kali sisi kan? Karena dia pangkat 2 Miss. berarti sisinya 2. Kalau volume itu pangkat 3 berarti yang kita hitung juga 3 sisinya gitu. Mau ditulis dulu boleh, silakan. Karena di kubus ini semua rusuknya itu sama. Makanya volumenya itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Misalnya nih, sisinya itu panjangnya 3. Berarti berapa volume dari kubus itu, Askana? Tiga. Hmm. Tiga, tiga, sembilan. 27. Oke, good job. Bisa ya? Bisa, Miss. Oke, itu kita pakai perkalian. Kali, kali, kali. Sebanyak berapa kali pangkatnya? Nah, betul tuh. 27 adalah volume dari kubus yang ada pada gambar. Nah, adapun balok. Balok di sini, ini bangunannya nanti akan kayak gini kan? Sebentar. Gini ya kalau balok ya. Hap. Kemudian gini. Gini. Balok itu kayak gini kan? Betul? Nah, di balok Betul, Miss. itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi untuk menghitung volume. Balok ini meskipun mirip sama kubus, tapi panjang sisinya beda. Kalau tadi kubus itu semuanya sama, kalau balok sisi-sisinya beda. Kalau kubus itu kalau misalnya sisinya 3 berarti semuanya 3. Kalau balok itu beda lagi. Ada panjangnya, ada lebarnya, dan juga ada tinggi. Nah, rumus dari balok itu sendiri untuk mencari volume itu adalah ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Gitu. Jadi bisa panjang dulu kali lebar lalu nanti dikali tinggi. Alas ini adalah panjang kali lebar. Karena alas itu yang paling bawah nih. Yang ini. Ini adalah alas. Jadi untuk menghitung balok itu sebenarnya apa ini namanya? Rumus yang pertama itu
Alasnya, alas kali tinggi. Alas itu yang bawah, tinggi itu yang dari atas, dari bawah ke atas. Itu tingginya. Nah, ketika kita mencari alas, tentunya kita harus tahu panjang dan lebarnya. Maka, rumus dari volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar ini sebagai alas, dan tinggi sebagai tingginya. Gitu. Sampai sini, bisa? Bisa, Miss. Oke, good job. Sip, kalau gitu kita lanjut nih. Nah, contohnya kayak gini nih. Panjangnya 5, lebarnya 2, tingginya 3. Maka kalau kayak gini, kita harus hitung dulu alasnya. Alas itu adalah panjang kali lebar. Setelah alasnya kita hitung, maka kita bisa operasikan dengan tingginya. Maka kita dapatlah untuk balok tersebut adalah 30 satuan sentimeter kubik gitu volumenya. Oke, sampai sini ya. Sekarang bisa? Bisa, Miss. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Gak ada, Miss. Gak ada. Hmm. Oke. Nih, kalau misalnya bangunnya beda kayak gini, sebenarnya kita harus pintar-pintar melihat em, berapa panjang, berapa lebar. Karena bisa jadi bangunnya berbeda, tapi ternyata nanti isinya itu sama atau volumenya bisa jadi sama gitu. Ini kan bangun yang pertama itu menjulang dari bawah ke atas. Kalau yang ini dari kiri ke kanan atau ke samping menjulang tingginya. Gitu. Jadi ketika bangunnya berbeda, boleh jadi bangunan ini beda tapi nanti volumenya bisa jadi sama. Jadi kita jangan sampai mata kita ini terkecoh atau tertipu bahwa wah ini bangunnya beda, pasti volumenya beda juga. Nah, cara kita untuk menentukan volumenya beda atau sama, tentunya kita harus menentukan dulu apa panjangnya, apa lebarnya, apa tingginya. Nanti kita bisa hitung secara manual, apakah bangun tersebut volumenya beda atau sama, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada strategi kalau kita mau menentukan volume. Yang kita pertama perhatikan adalah kita harus tahu dulu itu adalah bangun apa. Ketika kita sudah tahu itu bangunnya, kita lihat identifikasi apakah ada panjang atau lebar atau tinggi atau hanya ada sisi. Kalau ada panjang, lebar, tinggi, berarti itu volume bangun apa? Hmm, bangun panjang kali lebar. Mm-mm. Um, an, hmm, Yang tadi loh, ku balok balok. Kalau sisi, yang sisi aja. kubus. Oke, bisa ya, ingat ya. Untuk sisi itu Yang kubus, untuk ada tingginya itu balok. Oke, kalau gitu kita langsung ke sebentar. Nah, ini. Mas, karena jangan sampai terjebak nih. Volume sama luas itu beda. Kalau luas itu berarti luas alas. Yang bawahnya doang itu luas. Kalau volume itu keseluruhan isinya. Volume itu isi, luas itu yang ini, luarannya atau kulitnya. Pinggir-pinggirnya itu luas. Jadi jangan sampai terjebak untuk menghitung volume dan juga luas. Jangan sampai mengira bahwa luas itu sama dengan volume karena dia berbeda. Dari rumusnya udah beda. Dari sesuatu yang harus kita identifikasi juga tentunya beda. Kayak gitu. Nih, kalau kubusnya panjangnya 5, volumenya berapa sekarang? Sisinya lima, pangkat 3. 25 kali 5. 125. Oke, good job. Bisa? Kurang dari Bisa. 10 nih. Kalau misalnya balok, ini salah nih gambarnya, mata kubus. Balok panjang kali 10. lebar kali tinggi. 100. Good job, keren Askana. Nah, coba kita langsung ke soal.
Mau yang mudah dulu, yang sulit atau soal cerita? Yang mudah dulu. Yang mudah dulu. Oke, boleh. Coba kita hitung. Hitung volume Hmm. kubus dengan panjang rusuknya itu 4 cm atau sisinya rusuk itu yang garis-garis itu. Oh, 64. Jeng jeng jeng, good job, betul. Nomor 2. Kalau ada sebuah dadu memiliki sisinya 2 cm. Dadu, berarti kayak apa tuh bangunannya? Nah, volumenya berapa? Kubus. Oke, betul. 8. Oke, good job, betul sekali. Sekarang, jika volume sebuah kubus adalah 125 kubus ya, ingat ya. Berapa panjang rusuknya? Berarti kalau kayak gini dibagi berapa tuh? Tiga. Hmm. Bisa dua. 4. Satu. Ingatnya Nah, gini loh. kubus. Kubus. Kubus itu berarti sisinya pangkat 3. Betul nggak? Betul. Mm-mm. Berarti kalau kita udah tahu volumenya segini, berarti nanti berapa kali berapa yang akan hasilnya 125. 5 kali 5 kali 5. Iya, berarti 5 pangkat. 3. Oke, cara hitungnya itu pakai ini. Biasanya pakai akar. Udah pernah belajar ini belum? Akar kuadrat. Hmm. Belum, oke nggak apa-apa. Oke, betul nih. 5. Sekarang, kalau kubus dengan rusuknya itu 10, kira-kira volumenya berapa? 100. Ntar. Loh, 100 kali pangkat 3 kan? 10. 1000. Oke, betul 1000 cm kubik. Jangan lupa untuk satuan ya. Ketika kita disuruh mencari volume atau luas, itu harus kita cantumkan satuannya. Kalau volume berarti pangkat 3, kalau luas itu pangkat 2. Lah, ini sudah kasih tahu jawab. Kelihatankah? Nomor 5, berapa kubus satuan jika sisinya itu 1 cm yang diperlukan untuk membuat kubus besar yang berisi 3 cm. Berapa kubusnya? 3. Eh, ya 3. Yang berisi 3 cm. 3. Kan 3 cm. Mm-mm. 27. Kan ini, Hmm. kubusnya berisi satu kubusnya berisi 3 cm. Satuannya ini 3. Nah, kita butuh berapa? Butuh 3, berarti 27. Gitu. Saya? Bentar nih, Miss hapus dulu. Susah nggak kira-kira Askana untuk volume? Lumayan. Lumayan. Sekarang, jika balok panjangnya itu 6, lebarnya 3, tingginya 2, volumenya berapa? Panjang 6, Mm-mm. lebar 3. Ya, Hmm. 36. oke, good job Askana. Dikali ya berarti semuanya. Sekarang, nomor 7. Kalau misalnya ada kotak sepatu, berarti ini balok nih. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Volumenya berapa? Panjangnya 30, lebarnya 15, tingginya 10. 150. Mm-mm. Tingginya 10. 4500. Good job. Sekarang, kalau ada bak mandi, berarti balok nih. Kalau misalnya kita udah lihat panjang, lebar, tinggi, dia pasti balok. Nah, volumenya berapa? 1 Mm-mm. dikali 1/2
Tadinya 2/2 jadi 1 dikali 8/10. Hmm, Jadinya 0,8. 0,8. 1 0,8. dikali 0,5, 0,5. 0,5 dikali 0,8 berapa? 5 kali 8 Dikali kan 40. Berarti 0,4. Oh iya, Ya kan? 5 kali 8, 40. Jadi 0,4. Gitu. Bisa? bisa, Miss. Kayak yang teliti ya. Sekarang, kalau ada sebuah balok memiliki luas alas. Berarti alasnya nih. Ini alasnya udah diketahui. Luas alas dan tingginya 8 cm. Berapa volumenya? Bisa. Hmm, 400. Oke, kenapa nih? Keren nih. Langsung dikali aja ya kalau udah diketahui luas alas. Kita nggak usah pusing-pusing cari panjang sama lebar. Sekarang, kalau ada kotak susu, tahu kotak susu pasti dia berbentuk balok. Nah, itu pasti ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Kira-kira dia susunya isinya berapa? Vol- 120. 100 berapa? 120. Oke, good job. Sekarang, kalau balok, volumenya itu 60 cm kubik. Jika panjangnya 5 dan lebarnya 3, kira-kira tingginya berapa dia? 60. Ini bisa pakai aljabar loh. Nih kan, Bentar, 50. 5 dikali 3 itu berapa? 15. Dikali, ya. 15 kali X berarti. X itu adalah tinggi. Sama dengan 60. X-nya berapa tuh? Kayak gitu. Hmm. Jadi 15 kali 4. Oke, betul. Bisa ya? Kita bisa pakai aljabar ya. Bisa. Nah, jadi si yang eh, panjang yang belum kita ketahui itu bisa ditulis sebagai T atau sebagai L atau apapun. Itu kan variabel nih. T, L itu variabel dalam aljabar. Itu gampang berarti kalau kita udah paham aljabar. Kemudian, kalau volume balok itu 100, tingginya itu 5, lebarnya itu 4, panjangnya berapa sekarang? Itu bisa kayak tadi tuh. 5. 5, oke, good job. Sekarang, kalau misalnya ada balok, panjangnya 10, tingginya 2, volumenya 40. Berarti lebarnya berapa? 2. Oke, keren nih. Tanpa ngotret ternyata. Sekarang, kalau misalnya punya kubus yang volumenya 64, kemudian jika tingginya dipotong setengah, berapa volumenya sekarang? Tingginya dipotong setengah. Diapain berarti? Dibagi 2. Mm-mm. Jadi, Kurang 32. oke, 32 betul ya. Tinggal kita bagi 2 aja. Sekarang, kalau panjang balok adalah 2 kali lebarnya. Tapi lebarnya 3 cm, berarti nanti berapa panjangnya dan berapa volumenya. Panjang balok tuh 2 kali lebarnya. Berarti 6. Volumenya berapa? Kalau 4 kali 8, 32. 72. Kenapa dikali 8? Nah kan 6 kali 3 kan 18. Oh, oke, good job. Kirain tadi salah hitung yang 8 ya. Sekarang,
Bangun A itu kubus yang sisinya 4. Bangun B itu balok yang ada panjang, lebar, dan tinggi. Volume mana yang lebih besar, bangun A atau bangun B? Hmm, sama besar Kenapa sama besar? karena volumenya sama-sama 64. Oke, good job. Sekarang nomor 17. Mana yang lebih besar? Kubus yang sisinya 5 atau balok yang memiliki panjang 10, lebar 2, tinggi 6? 20 kali 6, 120. Kubus. Oke, karena lebih besar ya. Kubus. Eh, Iya, ya ya. kubus. Eh, Betul, kubus yang iya. lebih besar. Kita hampir terkecoh nih. Oke, sekarang 18. Berapa kali volume kubus jika sisinya 2 kemudian masuk ke dalam kubus yang sisinya 4? Jadi nanti akan berapa kali volumenya? Hmm, kan 8 kalau yang kubus sisinya 2. Hmm. Kalau yang kubus sisinya 4, 64. betul. Jadi 4 ini yang besar dibagi yang kecil. Jadi nanti kubus kecil ini akan 8 kali lebih besar gitu. Oke, kita dua lagi ya sampai 20 aja nanti langsung ke TKA. Dua balok punya volume yang sama yaitu 100 cm kubik. Balok A panjangnya segini. 10 kali 10 kali 1. Kalau balok B 5 kali 2 kemudian harus dikali berapa? Biar jadi 100 volumenya. Kali 2. Oke, betul. 10. Hah? Kok kali 2? Bentar-bentar. 105 kali 2 10. Oh Iya, itu harus iya. dikali 10. Dikira Hmm. sekarangnya 10 ya, harus dikali 2. Oke, nggak apa-apa. Satu lagi. Jika rusuk kubusnya itu diperbesar 2 kali lipat, jadi volumenya berapa kali lipat? Hmm. Berarti volumenya jadi 2 kali lipat. Oke, gampang kan? Itu seperti soal jebakan padahal. Oke, good job Askana. Kalau gitu, Askana boleh share screen untuk Algonova dulu, kemudian ke TKA. Berarti sekarang bagian Miss, boleh asking izin mau minum sebentar? boleh dong. Habis minumnya. Iya. Oke, oke, boleh. Iya, Miss. Oke. Oke, Miss. Oke, udah minumnya. Minum apa tuh air Sudah, putih? Miss. Ya, air putih. Oh, kirain minum yang segar-segar. Oke, boleh tuh. Share screen dulu. Susah nggak untuk volume hari ini? Lumayan. Ada yang susah, ada yang enggak. Apa kalau yang susahnya apa tuh?
Yang tenang aja batas. Karena soalnya udah agak lupa. Oke, oke. Siap. Aku dulu. Baru ke ini. Tuh yang ujung. Nah, Oke. itu. Please main game ya. Udah Hall of Fame soalnya. Iya, Oh, ya udah banyak nih koinnya. Oh iya, Miss sambil kasih koin ya. Biar Askana iya, punya Miss. koin. Kalau Askana dapat koin lagi, bertukar lagi nih. Iya. Nanti ditukar mau dibeliin apa? Nggak tahu sih, Miss. Nanti lihat. Bisa Emang, dipakai. emang Askana kemarin ininya apa? Lebih banyak dipakai apa sih? Baju atau apa? Baju. Eh, ya baju. Oh, Sama baju. rambut. Ih, padahal rambut bisa dapat gratis loh, karena Miss dapat rambutnya banyak di mapnya Sunsil. Kita harus Hmm, ini apa namanya? Harus merawat seperti laboratorium. Kita dapat rambut. Miss dapat 3 rambut. Lumayan. Karena Miss nggak punya Robux. Miss nggak bisa tuker. Koin Miss punya 10. Nggak sebanyak Askana. Oke, Askana boleh scroll ke nomor berapa tuh sekarang? sudah, Miss. Oke. Sudah. Oh, udah Jadi, beres. sudah. Oh, udah diisi. Oke, boleh kalau gitu ke TK aja langsung kalau udah. Oke, soal nomor satu. Berikut ini yang merupakan semua faktor dari bilangan 24. Mm-mm. Masih inget nggak faktor itu gimana? Hmm, satu kali dua Nah, empat, yang kayak gitu ya. 1 kali berapa, 2 kali berapa. Nanti dihitung. 2 kali 12, Ya. 3 kali 8, Hmm. 4 kali 6, Ya. 6 kali 4, nah itu udah. Berarti faktornya itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Oke, good job. Sip. Ah, sekarang ada lomba loh di Algo. Miss belum kirim nih ke Bunda sekarang. Mau ikutan nggak? Lomba apa, Miss? Lomba apa ya bentar? Miss lupa nih. Bentar. Miss kirim ke Bunda aja ya. Bentar. Hmm, Oke. 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 Jadi, bentar. Ini benar. 64 sama 63 itu benar. Ih, kerennya. FPB dari 36 dan 84. Mm-mm. Masih inget nggak ya PB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Iya, yang seperti apa yang terbesar itu? EPB dan EPK itu Kayak kebalikannya. Yang kita ambil itu pangkat yang paling kecil atau yang terkecil. Kalau di EPB, kalau KPK yang paling besarnya. Di lombanya, kalau misalnya menang, hadiahnya bisa jutaan voucher Robux tahu. Wow, nanti dapat sertifikat juga dan tentunya kalau misalnya menang mau enggak, misalkan kasih koin 35 satu kali ikut lomba. Wih, berarti ini menantang Askana nih untuk dapat Robux. berarti hmm, Cari satu-satu dulu. satu delapan. Jadi kalau cuma bagi dua bisa 18 sama
dua, empat. Mm-mm. 11 bagi 2, 9. Bagi 3. 3. Sini 4. Oke, udah nggak bisa lagi dibagi. Jadi 4 kali 3, 12. Oke, good job. Keren nih. Lanjut. Manakah di bawah ini yang merupakan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8? Pilihannya berarti bisa dipilih lebih dari satu ya. Ya, Miss. Oke. Kalau faktor persekutuan itu satu, 6, Kelipatan itu kelipatan. yang Gimana ya? merupakan kelipatan. Kelipatan dari 6 berapa aja coba? 12, terus 18. Kenapa? Berarti 24. iya ini 6, ini juga 6. Kemudian 48 juga 6 ya. Nah, kalau 8, Iya, kelipatan dari 8 berapa aja? ada 16, 24, Hmm, terus 32. 48, 32, 48 ada. Nah, yang Askana pilih itu yang ada keduanya. Ini. Nah, kayak gitu. Ibu memiliki 20 kue bolu dan 30 kue donat. Kue Askana, apalagi hujan di sana atau enggak? enggak, Miss. Jaringannya tadi ini loh, tersendat suaranya. Hmm, Soalnya apa lagi mendung-mendung itu di sini, Miss. Oh, oke oke. Lagi 10 ini juga oke. Berarti ini Wih, keren. lampu. Oh, ini lampu proses di sekolah. Oke, lampu A menyala tiap 4 detik. Mm-mm. 4 detik. Dan lampu B menyala setiap 6 detik sekali. Keduanya menyala bersama pada detik ke-0. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kedua lampu akan menyala bersama lagi untuk pertama kalinya pada detik ke-12. Ya, pada detik ke-18 hanya lampu B yang menyala. Lampu A nggak ada. 4, 8, 12, 16 nggak ada. Benar. Kedua lampu akan menyala bersama untuk ketiga kalinya pada detik ke-36. Kan? Oh, kan 12. 12 terus 16, 18, terus 24, 24. Ini 1, 2, ini 36. Ini habis 24 kali 7, 28. Yes, itu 36, 36. Ntar.
Oke, benar. Eh, detik ke Udah lihat 18. pembahasannya coba dilihat. Takutnya ada, takutnya karena benar tapi di sananya salah. Eh, ya. Ampun. Hmm. Mencari kapan menyala bersama adalah KPK dan 12. Dua salah. Pada detik ke-18, lampu B menyala kelipatan 6. Tapi lampu A tidak. Bukan Hmm, kelipatan 4. berarti harus bareng-bareng. Menyala ketika bareng-bareng. Harus di kelipatan yang Hmm. keduanya. Kayak yang tadi loh. Yang 6 sama 8. Jadi, meskipun Askana mungkin menyatakan itu benar. Tapi itu hanya di kelipatan 6 aja. Tapi salah di kelipatan empatnya gitu. Oke, lanjut. Andi berenang setiap 3 kali sehari. Budi setiap 4 hari sekali. Ciko setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 1 Maret, tanggal berapakah mereka akan berenang bersama lagi? Oke, kelipatan. 3, 4, 6. 6, 8, terus 12. 9, 3, 12. 6 kali 3, 18. 12. Oke, yang pertama kalinya itu 12. 12 Maret. Eh, Kan dihitungnya dari tanggal oh, 1. Berarti ditambah 1. Betul 12. ya. Cuman ditambah 1. Oke, nggak apa-apa. Udah betul tuh konsepnya tadi. Tuh, ngantuk ya? Panitia bakti sosial. Iya, Ya, dua bakti soal. sosial akan membagikan 72 kilogram beras, 48 kilogram gula, dan 60 bungkus mie instan kepada warga. Setiap paket sembako berisi ketiga jenis barang dengan jumlah yang sama. Manakah pernyataan yang benar? Paket sembako yang dapat dibuat paling banyak adalah 12 paket. tujuh Itu yang dua dibagi empat berarti delapan FPB-nya. 10 dibagi dulu. Hmm, bukan. 6. Eh, 6 berarti 12, 6, 8 bagi 12. Kali 3, bukan berarti 4. 4. Oke, ini 4. Ini 5. Oke. Sudah. Paling banyak 12. Hmm. Setiap paket akan berisi 6 kilogram beras. Ya, setiap paket akan berisi 4 kilogram gula. Setiap paket akan berisi 6 bungkus mie instan. Setelah Salah. Iya. Good job. Ayo. KPK dari dua bilangan adalah 120 dan FPB-nya adalah 10. Jika salah satu bilangannya adalah 30, berapakah bilangan yang lainnya? 40. Ayo. Ih, keren. Satu lagi nih.
Untuk mencari FPB dari 84 dan 140 ada tiga strategi. Ali mendaftar semua faktor dari kedua bilangan lalu mencari yang terbesar. Budi menggunakan pohon faktor. Ciko menggunakan tabel. Strategi Ali valid tetapi tidak efisien untuk bilangan besar. Hmm, mendaftar. Gimana cara? Apa? Maksudnya gimana yang caranya Alimis? Yang ini tuh mendaftarkan semua faktor dari kedua bilangan itu kayak tadi. 1 kali 84. 2 kali berapa itu semua faktornya berarti. Di kayak gituin Ali. Lalu cari yang terbesar katanya kayak gitu. Kalau yang Hmm. sengkedan, tahu nggak yang sengkedan kayak gimana? Di Nah, tahu yang kayak gini? Ada garis kan? Di sini ya, angka. Oke. ya. Mm-mm. Nanti itu dulu. Strategi Budi dan Ciko lebih sistematis dan efisien. Benar. Mm-mm. Ketiga strategi akan menghasilkan FPB yang sama. Saya pakai tabel 4 dan 140. 140 bagi 28. Nah, untuk berapa hasilnya? 4 belakangnya. Bagi 8. Tapi enggak. Bagi 2 dulu. 4. Jadi 70. Bagi 2 lagi. 21. Terus 70 bagi 2. 3, 6 kurang 1. 35. 3, 7. 35 itu bisa. 35 bagi 3. 3. Berarti nah, hasilnya 35. Minimum. 7. Bagi 7. Terus 1-1. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali. Oke. Hmm. 4. 4 kali 3 12 kali 5 60 kali 7. 420. Ini salah. Cara konvektor. 84 bagi 2. 45 bagi 2. 21 bagi 3. 7. Oke, 7 udah terima. Terus 140 bagi 2. 70 bagi 2. 35 bagi 5. 5. Oke. 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Ini 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Yang terkecil. Hmm. Karena bingung, Miss. Yang mana? Bingung cari FPB-nya. Yang mana? Yang sengkedan. Yang, iya. Yang sengkedan itu cari EPB itu ketika keduanya bisa dibagi dengan bilangan yang sama itu kita buletin. Misal, di sini 10.
Di sini 20. Ini kita bagi 2. 10 bagi 2, gimana? 2 bagi 5. 10. 10. Nah, karena keduanya bisa dibagi 2, berarti ini EPB-nya. EPB itu yang kita buletin. Sekarang 5 bisa nggak dibagi 2? Bisa kan? Berarti ini 5. 10 bisa dibagi 2, yaitu 5. Nah, kalau ada salah satu yang nggak bisa kita bagi dengan bilangan yang ada di sini, berarti ini bukan EPB, yang ini bukan EPB. Gitu. EPB itu yang kita buletin yang sama-sama bisa dibagi dua-duanya. Oke. Oh, ini 2 kali 2 itu 4. Kali 5 20. Hmm, 7. 18. Oke. Hmm, benar. Mm-mm. Oke. Ih, kerennya hanya salah 2 dan itu pun salahnya karena kurang teliti aja. Tapi konsep yang tadi Askana gunakan di hari ini betul semuanya nih. Keren. Yang susah dari EPB dan KPK apa? Pas nyari FTB sama KPK-nya nih. Pas nyari EPB sama KPK-nya. Sebenarnya ketika Iya, kita cari EPB sama KPK, menurut Miss ya, Miss lebih mudah pakai yang ini, cara sengkedan. Jadi kita bisa tahu yang kita buletin itu yang EPB, jadi kita nggak usah hitung mana lagi yang sama gitu. Kalau biasanya kan kita hitung itu misal EPB dari berapa itu 2 pangkat berapa kali 3. Nanti kita hitung yang pangkatnya kecil berarti itu EPB, begitu kan? Nah, kalau iya, kayak gitu itu harus cari satu-satu. Kalau misalnya pakai sengkedan, itu bisa tuh mau berapa angka misalnya PB-nya. Kita mau cari 3 angka, berarti kalau misalnya tiga-tiganya bisa dibagi dengan bilangan yang ada di sini, yang di sebelah sini, yang sebelah kiri, berarti itu bilangannya kita buletin. Kalau dibuletin berarti tandanya itu kita bisa menghitung EPB-nya gitu. Bisa? Oke. Sanis. Kalau KPK, ketika kita menggunakan cara sengkedan, itu KPK berarti kita hitung semuanya gitu. Oke, kegiatan hari ini kita selesai nih. Tadi kita belajar apa aja? Sebelum KPK. Volume, Mm-mm. volume bangun, Bangun apa? bangun Bangun kubus, datar apa bangun ruang? bangun ruang, Oke, kemudian? FPP dan KPK, Mm-mm. kemudian Tadi volumenya tentang apa aja tuh? tentang volume kubus dan volume balok. Kalau kubus apa volumenya, rumusnya? Ingat ya? Sisi mangkat 3, Kalau balok panjang kali lebar kali tinggi, atau ada satu lagi namanya apa? Kalau panjang kali lebar udah diketahui namanya apa tuh? kubus. Luas A? Luas alas. Iya, kalau luas alas diketahui berarti kita hanya tinggal kali luas alas kali tinggi. Kayak gitu. Oke, sampai sini. Gimana nih Askana kegiatan hari ini? Kayaknya padat banget ya kita belajarnya. Banyak. Wih, kayaknya sekarang udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Hmm, ya, Miss. Oke, karena hari ini udah selesai, sebelum Miss tutup, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak ada, Miss. Ada. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. Oke, Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Askana. Sampai jumpa kita hari Senin. Nanti Askana boleh baca tuh untuk lombanya Miss sudah kirim di WhatsApp-nya Bunda ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, Askana boleh tanya sama Miss. Oke? Oke, Oke, Miss. bye-bye. Sampai jumpa hari Senin. Miss izin tutup ya. Terima kasih, Miss. Ya. Sama-sama.